Selamat pagi seluruh jemaat sekalian. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah kita mengambil waktu teduh. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dan dialaskan di atas nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat sekalian kita memuji Tuhan, Raja kita, yang berkuasa dan bertahta atas alam semesta, yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari kita tinggikan Dia, Kristus Tuhan memerintah semesta. Kristus Tuhan memerintah semesta, Ia bertata di arasnya dari segala jurusan. Umat semua muliakan-Nya, bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia. Mari datang menyembah-Nya, sembah sujud kepada-Nya. Semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan-Nya, Kristus Tuhan. Kristus Tuhan memerintah semesta, Ia bertata di arasnya dari segala jurusan. Umat semua muliakan-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang penuh kasih setia, Engkau Allah yang begitu mulia, Engkau Allah yang panjang sabar atas kami umat-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan untuk belas kasih-Mu yang mengundang kami datang, untuk kami boleh bersama-sama sebagai gereja Tuhan, keluarga kerajaan sorga, untuk beribadah di hadapan Allah yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk perkenanan-Mu. Kiranya setiap kami boleh dengan hati yang gentar datang kepadamu. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan memperkenankan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami di dalam ibadah ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, pimpinlah kami, dan berikan kami belas kasih firman-Mu. Biar setiap kami boleh terus melihat kepada Allah, dan hidup kami benar-benar menyadari bagaimana kami hidup di tangan pemeliharaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Pimpinlah ibadah ini, permuliakanlah nama-Mu di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami beribadah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara sekalian, ketika kita mengingat kembali anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur di dalam sukacita kekal yang telah kita terima di dalam penebusan oleh darah Kristus. Kita berdiri teguh di dalam iman yang sejati dan kita boleh bersyukur untuk menyatakan kemuliaan itu penuh di dalam kita. Mari kita merenungkan sekali lagi anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita bernyanyi dari lagu kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku teduh. Tiada takut dan gentar bila Tuhan ku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Dia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh. Tiada takut dan gentar bila Tuhan menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan, antarku ke seberang, maka jiwaku teduh. Tiada takut dan gentar bila Tuhan menuntun, tiada aku mengeluh. Marilah kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita masuk ke dalam pembacaan bertanggapan dari kitab Ibrani. Kita membuka dari kitab Ibrani pasal yang keempat. Kita membaca secara bergantian dari ayat pertama hingga yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat. Kita membacakan secara bergantian. Saya pertama, jemaat sekalian kedua, demikian hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di nats atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata
kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu ketiga, Di Hadapan Tuhan Yesus, tentang kesadaran kita bagaimana kita orang berdosa yang tidak layak, tapi beroleh penebusan daripadanya. Di hadapan Tuhan Yesus. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita masuk ke dalam warta kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kita masih diberikan anugerah untuk tetap boleh bersama-sama di dalam ibadah. Sekalipun sekali lagi pandemi Omikron melanda untuk saat ini, tapi Tuhan masih memberikan kita belas kasih untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kiranya kita boleh terus menghargai ibadah, baik secara khusus jemaat yang masih mengikuti ibadah secara online di rumah, tetap menghormati kekudusan Tuhan, dan kita yang ada di tempat ini, ada begitu banyak tempat yang masih tersedia untuk kita boleh bersama-sama mengajak saudara-saudara kita beribadah bersama di tempat ini. Berikut warta untuk kita boleh perhatikan dan kita boleh juga doakan bersama. Pertama, saudara-saudara sekalian, untuk ibadah di tempat ini, tetap kami informasikan bahwa ada 4 kali ibadah di tempat ini, baik ibadah Mandarin pagi tadi, dan sekarang ibadah bahasa Indonesia dan ibadah bahasa Inggris jam 10, demikian juga ibadah sore nanti jam 4 sore. Dan khusus untuk 3 ibadah pertama, Mandarin, Inggris, dan bahasa Indonesia akan disiarkan ulang pada pukul 14 sore ini. Dan khusus untuk kita yang mengikuti ibadah, bagi kita yang mengikuti ibadah secara fisik di tempat ini, kami menghimbau untuk mendaftar aplikasi Peduli Lindungi dan juga mengisi form kehadiran kita di tempat ini, baik melalui Google Form ataupun melalui kertas yang telah disediakan di depan pintu masuk tadi. Kedua, pengumuman bagi kita di dalam
acara yang boleh kita ikuti bersama-sama pembelajaran firman Tuhan sepanjang minggu ini di dalam streaming Reform Injili. Yang pertama, pada hari Senin secara khusus akan ada satu pembinaan yang dipimpin oleh Pendeta Ivan Kristiono di dalam pembelajaran tentang pleasure di dalam biblical perspektif. Kiranya kita boleh mengikuti bersama-sama pembelajaran ini pada hari Senin pukul 7 malam. Lalu pada hari Selasa sampai hari Kamis kita akan mengikuti seri dari Iman, Pengharapan, dan Kasih di dalam episode 26 sampai 28 oleh Bapak Pendeta Stephen Tong di dalam jam yang sama pukul 7 dari Selasa sampai Kamis. Dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari PAGRI Pusat di dalam pukul 18.30, setengah jam lebih awal, hari Jumat pukul 18.30. Dan sekali lagi dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono di dalam tema membahas tokoh Elisa, Yosua baru, dan Zakeus. Bagaimana melihat dari terang perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Demikian pada hari Sabtu kami mengundang seluruh jemaat untuk kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa GRI Pusat. Pada hari Sabtu pagi pukul 7. Sekali lagi ya, pukul 7 di Aula Hosana. Kami mengajak kita untuk sama-sama mengikuti, baik yang masih harus mengikuti secara online masih tetap tersedia, tapi khususnya untuk kita bersama-sama mengikuti secara fisik di tempat ini. Gereja yang berdoa menjadi gereja yang dipakai Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan boleh bersama-sama untuk kita semakin banyak terlibat di dalam doa, di dalam gerakan ini. Dan pada hari Sabtu malamnya pukul 19 akan diadakan pemutaran ulang Kapin Sintang 2014. Kapin Sintang 2014 pada pukul 7 malam hari Sabtu tanggal 26. Yang ketiga, informasi buat kita semua dan juga boleh kita sama-sama doakan pengajuan pemberkatan nikah gerejawi. Pertama, pemberkatan nikah gerejawi oleh saudara Mario Eka Chandra dan Sofia Limantara yang diadakan pada tanggal 26 Februari minggu Sabtu ini pada Aula Kapel Agape. Dan permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Kita mendoakan dua pasangan yang mengajukan permohonan pemberkatan nikah. Yang pertama David Christianson Siahaan dan Glory Natalia Purba yang mengajukan permohonan pemberkatan pada tanggal 3 Maret di Kapel Agape. Dan yang kedua dari saudara kita Gandhi dan Francisca, salah satu guru sekolah minggu di pusat, pada tanggal 12 Maret di Kapel Agape. Dan khusus dua pasangan ini mengajukan permohonan pemberkatan. Bagi kita yang jika ada keberatan atau masukan yang sah, kami persilakan untuk mengajukan ke Sekretariat GRI Pusat. Terakhir, informasi bagi kita dari Sofilia Fine Art Center dan Streets. Yang pertama dari Sofilia Fine Art Center. Seperti brosur yang tertera, saudara-saudara sekalian, Sofilia membuka kembali untuk kita semua boleh belajar di sana. Khususnya perhatikan hanya di dalam minggu pertama dan minggu ketiga selesai ibadah di dalam setiap bulannya. Minggu pertama dan minggu ketiga. Kiranya kita boleh mengajak saudara-saudara kita untuk boleh datang ke sana untuk belajar melihat segala keindahan di dalam karya seni, di dalam sejarah. Yang terakhir, kelas online Streets dibuka kembali, khususnya pada kali ini pembahasan dari studi perjanjian baru bagian yang ke-7 untuk membahas surat 1 sampai 3 Yohanes, surat Yudas dan surat Wahyu yang dibawakan oleh Vikaris Andrew Kristanto. Beliau melayani di Australia sebagai hamba Tuhan kita di sana, dan secara khusus di dalam studinya dia memang studi di dalam bahasa Yunani dan perjanjian baru. Jadi sangat kualifikasi membahas tentang hal ini. Kiranya kita boleh mengikutinya, mendaftar di hal yang tertera di brosur untuk 8 kali pertemuan setiap hari Rabu pukul 7 sampai 9 malam. Demikian warta untuk kita boleh ikuti bersama dan kita boleh bersama-sama doakan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lagu ketiga, Di Hadapan Tuhan Yesus, ayat pertama saja. Di hadapan Tuhan Yesus.
berdoa. Mari kita tenangkan hati, kita secara pribadi memohon belas kasih pengampunan Tuhan untuk dosa kita di dalam kesadaran ketidakberlayakan kita. Kami sadar karena anugerah-Mu kami boleh datang kepadamu. Karena Engkau yang telah menguduskan kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kiranya dengan segala kegentaran kami merindukan datang kepadamu. Kiranya kami seluruh umat-Mu boleh datang bersyafaat di hadapan-Mu. Dengar seruan doa kami, ya Allah kami yang hidup. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Yang pertama, di dalam masa pandemi ini kita secara khusus berdoa untuk anak-anak. Di dalam momen awal tahun rencana pemerintah masuk ke dalam sekolah secara fisik, tapi harus kembali lagi ke secara online di dalam kondisi Omikron ini. Dan secara khusus kita boleh berdoa juga untuk anak-anak di dalam sekolah minggu, anak-anak di dalam gereja. Sudah 2 tahun mereka tidak ibadah sekolah minggu secara fisik. Kiranya kita minta Tuhan berbelas kasih untuk mereka boleh bertumbuh dan Tuhan membukakan pintu untuk mereka boleh kembali beribadah secara fisik, bertumbuh bersama di dalam fellowship, di dalam kebenaran, untuk mereka menjadi generasi yang akan Tuhan bangkitkan, Tuhan pakai, bukan menjadi generasi yang terhilang. Mari kita berdoa untuk anak-anak. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama datang kepadamu berdoa. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami banyak berdoa memohon belas kasih Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Tapi kami juga boleh belajar berdoa untuk mengingat anak-anak di dalam pergumulan mereka. Sepertinya mereka santai dan bermain, justru mereka di dalam ambang untuk ditarik kepada dunia. Ketika mereka terus tergerus kepada sekolah online individualistik yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kehilangan komunitas secara benar, khususnya di dalam sekolah minggu. Tuhan berbelas kasihlah atas anak-anak itu. Sekiranya pandemi ini boleh segera selesai. Anak-anak itu boleh kembali beribadah dan sekolah minggu secara fisik. Mereka boleh bersama-sama bertumbuh belajar firman, bertumbuh di dalam satu sama lain di dalam pertemuan, satu perbedaan karakter dan ketersalingan. Mereka boleh belajar menjadi gereja Tuhan sedari dini. Tuhan beranugerah atas mereka sehingga mereka tidak menjadi generasi yang terhilang. Kami mohonkan belas kasih-Mu. Tariklah anak-anak itu datang. Dan demikian juga kami mengingat di luar sana ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu karena fasilitas gereja yang tidak mendukung. Tuhan mohon anugerah-Mu, 2 tahun mereka terhilang tidak belajar. Berbelas kasihlah ya Tuhan, beranugerahlah atas anak-anak yang Kau kasih itu, dengar doa kami. Yang kedua, mari kita berdoa, secara khusus kita berdoa untuk gerakan reform Injili. Kita juga berdoa untuk gereja ini, gereja GRII, boleh menjadi gereja yang terus dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seluruh bagian di dalamnya, dari seluruh pendeta, penatua, pengurus diaken, dan juga kita jemaat, boleh dengan sehati memikirkan dan boleh meresponi panggilan Tuhan untuk kita boleh melayani Tuhan melalui gerakan ini untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh terus berdoa menyerahkan gerakan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, memintakan anugerah-Mu untuk terus memimpin gerakan ini, supaya gerakan ini sebagaimana awal Tuhan memimpin untuk didirikan dan sampai sekarang berjalan di dalam 30 tahun sudah lebih. Kami bersyukur untuk anugerah penyertaan-Mu dan kami meminta belas kasih-Mu. Pakailah gerakan ini untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman ini. Kuduskan setiap kami dari seluruh hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, dan seluruh jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama menyadari panggilan kami, mengerjakan bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami di tengah-tengah zaman ini. Melalui gerakan ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan buang kami Tuhan, jangan tinggalkan gerakan ini, tapi bangkitkanlah orang-orang yang mencintai Tuhan untuk boleh bersama-sama melayani di dalam dan melalui gerakan ini. Berkati jemaat-Mu untuk boleh bersama-sama mau melayani, bukan datang untuk menjadi penonton, tapi biarlah kiranya kami menyaksikan Allah yang bekerja, Allah yang menyatakan kehendak-Nya. Kami mintakan anugerah-Mu, kami mintakan belas kasih-Mu. Pakailah gerakan ini untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Terakhir mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita minta Tuhan berbelas kasih di tengah-tengah terus hiruk-pikuk politik, korupsi yang tetap masih merajalela. Mari kita minta kebangkitan kembali KPK menjadi satu penegakan hukum yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Dan kiranya kita minta belas kasih Tuhan untuk Tuhan berbelas kasih bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Dan kiranya juga Injil boleh terus diberitakan ke berbagai suku-suku di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa. Kami berdoa memintakan belas kasih-Mu atas bangsa ini ya Tuhan.
Kiranya Tuhan yang berkati, memimpin pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah untuk menjadi pemerintahan yang sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan mencari kepentingan pribadi atau golongan. Kami memintakan belas kasih-Mu di dalam penegakan hukum di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih baik dari KPK, kejaksaan, kantor kehakiman dan maupun kepolisian, biarlah kiranya menjadi satu penegakan hukum yang jujur dan bersih. Kami mintakan anugerah Tuhan untuk bangsa ini menjadi bangsa yang maju, secara khusus untuk aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam kebangkitan ekonomi. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Dan terlebih daripada itu kami berdoa, Tuhan berbelas kasih atas jiwa-jiwa di berbagai pelosok di negara maritim ini, supaya kiranya Injil boleh terus diberitakan sampai ke berbagai suku-suku, daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan yang beranugerah, kiranya Tuhan yang berbelas kasih. Kami mohonkan anugerah-Mu atas bangsa ini, dengar doa kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, inilah doa dan seruan kami umat-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Jos Youth Choir. Akan membawakan satu pujian Joyful Praise. Mari kita bernyanyi lagu kedua ayat pertama. Lagu kedua ayat pertama, Ku Perlukan Juru Selamat, dan kami mempersilakan Jos Youth Choir untuk maju ke depan. Perlukan Juru Selamat, agarku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh.
Selamat pagi saudara terkasih. Dengan waktu yang sama, yaitu di pukul 9.30 kita juga ada PA remaja. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja dan ada rekan-rekan remaja yang ada di tempat ini, minggu yang akan datang juga bisa mengikuti persekutuan remaja yang ada di Kapel Agape di sebelah depan taman. Kita akan melanjutkan pujian kita persiapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan haleluya puji Tuhan dan memberi saling dadah-dadah atau boleh salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Silakan duduk. Mari kita berdoa. Pimpinlah kebaktian ini, berilah pengajaran dan berilah anugerah yang cukup untuk kami setiap orang menerima pada minggu ini. Dengar doa kami, terimalah pujian, doa dan persembahan kami masing-masing. Pimpinlah kami masuk ke dalam kelimpahan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dari minggu yang lalu dan hari ini, kita berbicara mengenai penghakiman Tuhan untuk Raja Saul, raja pertama dari orang Israel. Seorang yang diangkat dengan mulia sekali dan akhirnya diturunkan dengan kemarahan Tuhan yang besar. Ini menjadi satu peringatan yang penting bagi setiap orang yang pernah menjadi pemimpin di dalam negara, agama, khususnya gereja Tuhan. Saudara-saudara, naik dan turunnya Saul menjadi sesuatu peringatan yang paling besar di dalam kitab suci kepada siapa saja yang mempunyai keinginan, mempunyai kesempatan atau mempunyai anugerah menjadi seorang yang pemimpin yang di dalam kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai kemuliaan, kekuasaan, kewenangan memerintah, tetapi akibatnya dijatuhkan, diturunkan oleh Tuhan. Ini berarti tidak ada kedudukan yang kekal, tidak ada kuasa yang abadi, tidak ada kemuliaan yang kekal. Sama seperti Queen Victoria yang paling berkuasa di dalam sepanjang sejarah manusia, yang meninggal pada waktu permulaan abad ke-20. Dia menjadi ratu yang menguasai Inggris lebih dari 60 tahun. Sejak anak umur muda dia dijadikan ratu. Umur 19 dia menikah dengan seorang pangeran yang juga umur tidak sampai 20. Sepasang suami istri seperti boneka. Yang istri cantik,
yang suami ganteng, mukanya masih muda sekali. Tidak sangka mereka memerintah dunia lebih 60 tahun. Sepanjang sejarah Inggris, dia mempunyai kuasa pemerintahan yang paling panjang. Tetapi waktu dia meninggal dunia, dia sudah jadi janda lebih 40 tahun. Suaminya sudah mati terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Dan dia mengambil keputusan tidak menikah lagi. Dia termasuk salah satu ratu Inggris yang paling dihormati, paling dicintai oleh rakyat. Tapi hidup menjadi janda berpuluh-puluh tahun karena nasib setiap orang itu berbeda. Waktu dia mati, wilayah tempat yang diperintahkan oleh dia dari Timur Tengah, Afrika Selatan, seluruh India, Pakistan, Burma, sampai di Australia, Auckland, New Zealand, sampai di Amerika, Kanada, seluruh dunia lebih dari sepertiga di dan bawah kuasanya. Dan dia menjadi ratu yang paling jaya, paling besar, kuasa paling hebat. Waktu dia meninggal, dia berteriak dengan pengeluhan 3 kalimat. How great is my glory? How big is my power? But how short is my time? Lalu dia tutup usia, melepaskan napas terakhir dan meninggal dunia. Saudara, berapa besar kuasaku, berapa limpah kemuliaanku, tetapi alangkah berapa pendeknya umurku. Lalu dia berhenti napas, meninggal dunia. Kalau saudara pergi di Hong Kong, engkau melihat di Central, di dalam park yang paling penting, ada satu patung dia waktu dia sudah tua, duduk di atas takhta. Di museum kita ada satu lukisan tentang dia masih muda, baru ditabiskan menjadi ratu. Umur belum 20, cantik luar biasa. Inilah dunia. Tetapi tidak ada seorang raja yang mempunyai kemuliaan seperti Saul dan mempunyai kecelakaan waktu dia berhenti menjadi raja. Tuhan mengizinkan Saul jadi raja, dan Tuhan sendiri memberikan kutukan, memberikan perintah berhentikan dia, dan dia mati secara sangat menyedihkan. Glory and decadence, power and collapse. Saul kenapa gagal? Saul kenapa dihakimi Tuhan seperti ini? Selama 3 bulan, 4 bulan ini kita terus bicara penghakiman dunia, penghakiman dunia, penghakiman dunia. Terus menerus. Apakah engkau sudah sadar? Mungkin kita juga akan dihakimi seperti itu. Orang Israel berkata, kami tidak mau Yehova, kami mau raja. Sama seperti kerajaan yang lain di sekitar orang Israel di Kanaan. Mereka boleh memilih raja mereka. Biar kami juga boleh memilih raja kami sendiri. Hal ini sangat menyedihkan Samuel. Hal ini sangat mengecewakan pemimpinan rohani mereka. Tetapi Samuel tidak tolak. Samuel selain sedih, tidak menekan, karena dia seorang pemimpin yang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan Allah, dan juga menghargai rakyat. Dia dengan tangisan datang kabar Tuhan, umatmu tidak mau engkau, umatmu mau pilih raja untuk mereka sendiri, seperti bangsa-bangsa yang lain. Oh Tuhan, bolehkah ini? Tuhan berkata, dengarlah mereka. Apa yang mereka mau, biar jalankan.
Ini pertama kali membuktikan Tuhan orang Kristen bukan Tuhan diktator, tapi dia menghargai demokrasi. Perhatikan ya. Kenapa di daerah komunisme tidak ada demokrasi? Dan semua negara di seluruh dunia yang demokrasi semua dipengaruhi oleh Calvin, oleh reformator, oleh teologi reform. Karena Alkitab mencatat demokrasi pertama diizinkan oleh Tuhan. Semua kalimat yang saya katakan, setiap kalimat bertanggung jawab di dalam sejarah. Menurut sejarah dunia, demokrasi pertama diadakan di Greka, seperti Sparta, seperti Athena. Mereka boleh memilih dan mereka menjadi negara yang berwilayah kota, city state. Athena kota, Sparta kota, dan tempat-tempat yang lain di seluruh Greka, termasuk kota-kota yang ada politiknya sendiri, ada sistem sendiri, ada penguasaan sendiri, ada sistem pemerintahan, dan ada konstitusi sendiri. Sesudah pertama kali ada demokrasi di dunia di luar kitab suci Greka, lalu kedua kali demokrasi berada di Geneva tahun abad ke-16, di mana semua municipal, orang-orang yang dipilih harus minta tanda tangan pemilihan daripada rakyat, sehingga bukan tiranis, bukan otoritas, bukan raja yang berkedaulatan sewenang-wenang, tapi mereka harus minta ikut pilih daripada rakyat. Demokrasi ketiga kali terjadi pada 1789, Revolusi Prancis, yang buku paling penting ditulis oleh seorang yang dari Skotlandia, The French Revolution. Di antara tiga kali demokrasi dunia, Greka, Geneva, dan Paris, Prancis, saya sendiri menilai hanya satu macam yang sebenarnya demokrasi. Bukan Athena, bukan Paris dan Prancis, tetapi adalah demokrasi Geneva di Switzerland. Karena itulah demokrasi sesuai Alkitab dan demokrasi yang dipimpin oleh Calvin yang sangat reform dan Alkitabiah. Dan dia orang betul-betul mendirikan demokrasi berdasarkan prinsip human right based on we are created after the image and the likeness of God. Kita dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Maka kita adalah manusia berharkat, berhak, berwibawa, berkebebasan, berkedaulatan sebagai umat manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Demokrasi yang lain-lain ikut-ikut, baik ikut tipe Athena atau tipe Geneva atau tipe dari Paris. Tapi semua demokrasi selain yang didirikan menurut prinsip Alkitab di Geneva oleh reformator Calvin, semua mempunyai kelemahan-kelemahan yang besar sekali. Misalnya di Geneva yang boleh pilih kira-kira cuma 18%. Semua wanita tidak berhak memilih. Penghinaan, pelecehan, diskriminasi kepada wanita sangat nonjol. Kedua, semua anak kecil tidak boleh pilih. Ketiga, semua budak tidak boleh pilih. Semua tawanan dari peperangan yang kalah di dalam peperangan ditawan menjadi budak di Geneva, di Athena, tidak boleh pilih. Sehingga itu demokrasi yang palsu, demokrasi yang tidak adil, demokrasi yang tidak menghargai
akan hak asasi manusia. Sehingga kita melihat satu-satunya demokrasi yang sungguh-sungguh benar ada demokrasi di Jenewa abad ke-16 di bawah pemerintahan Johannes Calvin. Karena menghargai hak asasi manusia, menghargai kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian manusia yang sudah dewasa. Mereka harus hidup takut kepada Tuhan, harus hidup menjalankan perintah firman Tuhan, dan harus mempunyai pengertian dan kesadaran untuk mencintai negara, bangsa, dan kota mereka. Dari Jenewa mempengaruhi Eropa, maka kerajaan-kerajaan satu-satu turun. Dari Jenewa mempengaruhi Amerika, maka didirikan United States of America. Dari Jenewa mempengaruhi Kanada, mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi Amerika Selatan sebagian, mempengaruhi seluruh dunia. Di mana ada demokrasi, di situ ada bibit reform theology. Di mana demokrasi murni harus mengikuti perintah dari kitab suci. Tetapi jangan lupa, sebelum Jenewa, sebelum Athena, sebelum Perancis, jauh lebih dulu dari ini, demokrasi pertama di kitab suci. Tuhan izinkan orang Israel memilih raja bagi mereka. Jangan hina kitab suci. Segala sumber yang paling penting dari kitab suci. Semua yang paling penting di dunia ini dari kitab suci. Orang yang tidak mau kitab suci menganggap diri lebih pintar dari Tuhan. Karena hanya di dalam kitab suci kita melihat semua sumber bijaksana dan semua strategi yang penting yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi demokrasi di Alkitab diakhiri dengan penghakiman Tuhan, diakhiri dengan kegagalan raja, diakhiri dengan matinya raja yang dipilih karena mereka semua salah. Saudara-saudara, apa yang dikhotbahkan dari mimbar ini bukan main-main, bukan comot-comot pengetahuan dari buku siapa saja. Semua khotbah Stephen Tong original dengan pikiran yang bertanggung jawab. Semua khotbah dari mimbar ini boleh dibukukan dan sudah selalu dijalankan, tidak koreksi, karena kita sangat teliti memahami, sangat teliti mempelajari sejarah, dan sangat teliti mengamati prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita mengerti dengan tuntas dan dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, pelajarilah dengan baik-baik semua khotbah dari mimbar ini. Pelajarilah dengan baik-baik semua pengajaran yang dicatat dalam kitab suci. Saya terus pikir, saya terus mau tahu kenapa Raja Saul gagal. Kenapa Raja Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan? Bukankah diizinkan, dipilih, demokrasi, akhirnya dia yang terpilih, yang unggul menjadi raja? Bukankah dia yang paling sukses di antara pemilihan umum di Israel pertama kali dalam sejarah dunia? Bukan dia sama seperti Ronald Reagan, seperti Donald Trump, seperti presiden di Turki, di negara-negara demokrasi seluruh dunia, pilih dengan syarat, pilih dengan tunjangan dan persetujuan daripada semua rakyat, tetapi dia gagal. Demokrasi bisa gagal, yang semua rakyat setuju bisa jatuh, yang Tuhan izinkan akhirnya bisa dihakimi. Rahasia di mana? Minggu lalu saya sudah katakan banyak poin. Hari ini saya akan meneruskan mengapa Tuhan menghukum Saul,
Mengapa penghakiman terjadi pada raja pertama? Saudara-saudara sekalian, di dalam hal ini saya minta saudara pikirkan 4 hal. Pertama, apa yang dipikirkan oleh manusia biasa? Kedua, apa yang dipikirkan oleh Saul sendiri? Ketiga, apa dalam pikiran Saul tentang rakyat itu yang diperintah oleh dia? Keempat, apa pikiran Tuhan mengenai situasi politik di Israel? Semua rakyat mengatakan, inilah kesempatan kita memilih. Mari kita pilih yang paling ganteng, yang paling besar, yang paling sehat, yang paling gagah di seluruh Israel. Jangan sampai kalah sama negara lain. Jangan sampai kalah sama bangsa lain. Jangan kita pilih raja yang kurang bagus, kurang hebat, kurang sehat, kurang kuat, kurang berani. Pilih yang terbaik. Saudara dapat yang dianggap terbaik. Betulkah terbaik di hadapan Tuhan? Tidak tentu. Demikian pilih suami, pilih istri. Kamu waktu pilih pakai hak, pakai kebebasan, pakai pengertian worldview di dalam hatimu. Inilah paling baik untuk dari suamiku. Ini paling baik menjadi istriku. Tetapi jikalau engkau tidak ada dasarnya, orang itu harus takut Tuhan, harus cinta Tuhan, harus rela menjalankan kehendak Tuhan. Saya maaf kasih tahu, pernikahanmu, usahamu, dan pekerjaanmu di dunia akan satu persatu gagal, tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang mereka pikir ada human mind, human idea, human goal, human planning. Saya mempunyai planning, saya mempunyai segala rencana untuk usahaku, kehendakku dan familiku, suamiku, pasanganku. Semua pikiran bertaruh dirimu sebagai center point, tapi tidak berdasarkan Tuhan sebagai takhta, sebagai penguasa seluruh alam semesta. Lalu engkau rencanakan apapun, nanti gagal. Karena apa? Itu pikiranmu, bukan pikiran Tuhan. Kedua, yang pilih engkau ada ide mereka, ada standar mereka. Setelah engkau pilih, engkau ada pikiranmu, ada standarmu mengenai rakyatku. Rakyatku milik siapa? Milikku. Aku raja, aku memerintah, aku mempunyai kedaulatan, mempunyai hak, mempunyai kuasa yang paling besar atas mereka. Dari konsep ini sudah salah. Yang kau miliki, yang kau perintah, yang kau berusaha, yang kau berencana untuk hari depanmu, itu tetap di tangan Tuhan. Banyak orang tidak pikir begini. Pegawaiku punya saya, semua pembantu punya saya, semua karyawan di dalam pabrik, di dalam usaha, di dalam toko, di dalam rencana itu punya saya. Engkau salah. Engkau milik Tuhan yang sementara pinjamkan kamu. Suamimu milik Tuhan yang dipinjamkan kamu untuk hidup. Istrimu itu milik Tuhan yang dipinjamkan kamu oleh hidup. If you think about your people and let you be the center point of the whole career, bahaya sekali. Saudara, Saul setelah dia pilih, dia pikir apa? Dia pikir Tuhan? Tidak. Dia pikir saya raja, saya berkuasa, saya yang berencana, saya mempunyai kedaulatan, saya yang mempunyai hak menentukan segala sesuatu. Ini hal kedua. Pertama, apa yang dipikirkan oleh rakyat. Kedua, apa yang dipikirkan oleh Saul. Ketiga, apa yang Saul pikir tentang rakyatnya. Mereka hanya rakyat. Mereka tidak berani karena saya lebih hebat, saya lebih besar, saya lebih kepala tinggi, saya lebih berkuasa. Lalu dia tidak memikirkan bagaimana membahagiakan rakyatnya. Pemimpin yang baik mikirkan orang lain. Engkau anggota di sini, saya pikir hari depan gereja mesti bagaimana. Kalau engkau yang saya sayangi, saya pikir hari depan engkau bagaimana dan berberkat.
selalu pikir orang lain, memikir hari depan orang lain, orang itu pemimpin yang baik. Tetapi hanya memikirkan kuasa saya, kebebasan saya, hak saya, kewibawaan saya, kedudukan saya, dan rencana saya. Itu pemimpin yang egosentrik, pemimpin yang hanya pentingan sendiri. Saya telah berkata berapa kali dari mimbar itu, orang yang mementingkan diri, segala sesuatu akan gagal. Orang yang mementingkan orang lain, ketakutan sama orang kaya, apa yang dilakukan semua akan gagal. Semua orang yang mengutamakan diri, utamakan manusia, utamakan uang, apa yang dilakukan semua gagal. Tetapi kalau mementingkan orang lain punya bahagia, berdoa orang lain bagaimana diberkati, dan dia tidak peduli harus korban uang apa-apa, dia akan menyukseskan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Saul tidak ada rencana untuk Tuhan. Saul tidak melihat apa rencananya Tuhan. Maka Saul di antara orang bagaimana pikir tentang dia, dan dia bagaimana pikir tentang orang, dan dia bagaimana dengan hari depan, semua kabur. Keempat, apa yang Tuhan pikirkan tentang rakyat, tentang Saul, tentang hari depan dari sejarah. Ada rencana Tuhan yang tidak boleh dikompromikan. Ada rencana Tuhan yang harus sukses, tetapi tidak diperduli oleh banyak orang. Di dalam satu negara, berapa penduduk, berapa manusia, ada satu orang melihat rencana Tuhan. Ini berkat seluruh bangsa. Dengar sekali lagi, jika di antara satu gereja ada satu orang anggota yang memikir hari depan Tuhan akan bagaimana pimpin, kita harus bagaimana taat, bagaimana patuh kepada perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang itu berkat untuk seluruh gereja. Orang itu berkat untuk seluruh bangsa. Orang itu berkat untuk seluruh negara, karena dia menjadikan Tuhan pusat untuk memikirkan segala sesuatu. Saudara-saudara, berbahagialah organisasi, gereja, negara, masyarakat yang memiliki pemimpin seperti ini. Cilakalah kalau pemerintah, masyarakat, negara, bangsa, gereja tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai penggembala, tidak mempunyai raja, presiden yang memikirkan rencana hari depan, ditetapkan oleh Tuhan apa yang harus terjadi. Dan hari depan bahagia yang akan diturunkan kepada rakyat, negara itu bahaya sekali. Saudara-saudara, dari dipilih menjadi raja sampai dia mati di dalam musuh orang Palestina, apa sih sumbangsi? Apakah yang dikerjakan oleh Saul? Coba pikir baik-baik. What has he done? What is his merit? What is good work? What is his contribution to the nation, to the country, to the people, to Israel? Nothing. Saul tidak mempunyai jasa apa, tidak mempunyai andil apa, tidak mempunyai kontribusi apa untuk bangsanya. Kenapa? Karena dia hanya pentingkan diri. Saya raja, bagaimana saya boleh berkuasa untuk menindas orang, bagaimana saya menentukan sesuatu untuk membela diri dan untuk menjadi seorang terus memimpin. Tidak ada orang berani melawan saya. Inilah kegagalan. Saudara, saban hari hidup kita mengalami hal yang sama. Kita pikir tentang diri, tentang kemenangan, kekuasaan, kewenangan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan kita sendiri. Nah, tidak pikirkan orang lain, tidak pikirkan Tuhan, tidak pikirkan penerus, tidak pikirkan rencana Tuhan. You mau kemana? You mau bawa bangsa kemana? Pemimpin yang utamakan sendiri ditulis di Alkitab. Tuhan akhirnya buang dia.
Alangkah indahnya kalau kita tidak dipandang tinggi oleh manusia, tapi dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya, seumur hidup. Pemuda-pemudi inginlah jadi manusia seperti ini. Hamba-hamba Tuhan inginlah dipakai Tuhan untuk tidak dibuang oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan berkata melalui Samuel, aku sudah menetapkan seorang lain, bukan kamu loh, yang akan meneruskan kerajaan ini, memerintah orang Israel yang berkenan di hati Tuhan. The one I'm going to raise up, the one I'm going to establish as a king to replace you, is the one who is after my mind, yang sesuai kehendakku, yang mengikuti hatiku. Orang seperti itulah yang menjadi pengharapan hari depan negara, masyarakat, bangsa, dan keturunan kita. The one who is according to my mind, who is doing everything after my thought, yang menjalankan segala sesuatu sesuai kehendakku, yang ikut hatiku, yang memperkenan di dalam jiwaku, itulah yang akan meneruskan. Saudara pikirkan 50 tahun lagi Stephen Tong sudah mati, sudah di kuburan lama, tapi masih ada gereja yang terus diberkati oleh Tuhan. Pasti dipimpin oleh anak muda setelah saya mati, yang hatinya berkenan kepada Tuhan, yang berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan orang itu kalau ada di pinggir kita, kita mesti terima atau mesti tolak? Jawab. Kalau ada orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan di pinggir kita, kita mesti mencintai, memelihara, atau menolak? Jawab. Jawab. Kita harus senang. Maka pemimpin memilih generasi kedua, standarnya apa? Itu harus diperhatikan. Boleh saya bilang, saya di sini pemimpin, harus anak saya. Tidak bisa. Kalau anak saya belum kelihatan setianya, belum kelihatan semangat konsistensinya, meskipun pintar, gelarnya tinggi, saya jangan pilih dia dulu. Saya harus pilih orang yang setia, orang yang sesuai kehendak Tuhan, orang yang meneruskan niat dan jiwa yang menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya tidak berkata, tapi Tong tidak baik. Mungkin besok lebih dari saya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Lalu waktu itu bukan saya yang pilih. Tua-tua di sini semua lihat dengan jelas dia bagaimana melayani Tuhan, meneruskan dengan menurut pimpinan Tuhan. Tapi sebelum Tafiton pulang daripada Amerika, saya belum tahu pelayanan bagaimana. Saya memilih dulu Ivan Kristiono, bukan anak saya. Tidak ada hubungan darah dengan saya. Tapi saya lihat setianya, konsistensinya, rendah hatinya, belajarnya, ketatnya. Dia mengerti gerakan reform, mengerti pimpinan Tuhan, dan setia di dalam pelayanan dia. Saya angkat dia dulu. Ini semua adalah pengajaran dari kitab suci. Bagaimanakah dengan pemimpin melihat anak buahnya, penerusnya, potensi penerus karyanya, orang yang pintar? Ada pemimpin yang paling ketakutan bawahan yang pintar. Ada pendeta yang ketakutan, pendeta muda lebih pintar dia, lalu dikenjet, dianiaya, ditekan, akhirnya dibuang. Saya berkata kepada saudara, Stephen Tong tidak pernah memberhentikan seorang pendeta, apalagi karena dia lebih pintar. Never. Karena apa? Orang pintar yang saya tunggu-tunggu, orang cinta Tuhan yang saya nanti-nanti, orang yang betul-betul mau taat, mau jalankan perintah Tuhan, itu yang saya harap-harap. Tuhan bangkitkanlah anak muda, bangkitkanlah orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan untuk meneruskan gerakan yang besar ini, meneruskan gereja yang penting ini. Tuhan, kasihanlah kami. Saudara-saudara,
bagaimana sikap Saul terhadap Daud. Saudara semua membaca kitab suci. Saul tidak mengasihi Daud. Saul tidak sayang Daud. Dia tidak anggap Daud itu akan menurut. Dia anggap itu ancaman dia. Lalu dari Daud pernah benci kepada Saul? Tidak pernah. Dari Saul pernah membenci Daud sering kali. Akhirnya timbul hati jahat. Orang ini ancaman saya. Kalau saya turun jadi raja, dia yang mengganti. Berarti saya terpaksa diganti oleh dia karena dia menjadi ancaman saya. Lalu bagaimana Saul terhadap Daud? Saul berusaha membunuh dia, mentombak dia, menjaring dia dengan peperangan supaya dia mati. Daud berlari-lari, terus melarikan diri dari ancaman, dari kematian, dari tombak Saul. Daud hidup di dalam kekacauan, kebahayaan, ancaman. Tidak ada nyaman, tidak sejahtera satu hari pun. Sampai tinggal di dalam gua. Di situ dia hidup. Makan apa saya tidak tahu. Tidur di mana saya tidak tahu. Di dalam gua. Daud mempunyai hidup yang paling pedih, paling tidak aman, karena ancaman dari Saul yang namanya raja, namanya pemimpin. Beberapa kali dia ditombak supaya tembus hatinya, tapi Daud minggir, tombak kena tembok, lalu dia melarikan diri. Di antara Saul dan Daud ada anak Saul yang cinta Daud. Itu namanya Yonatan. Banyak anak dikasih nama Yonatan. Didiklah dia seperti Yonatan. Cuma nama tok ya. Jangan cuma nama anakmu itu Yonatan, tapi hatinya lebih jahat daripada Saul. Saul bagaimana dididik Yonatan? Alkitab tidak katakan. Tapi Yonatan sendiri menjadi anak yang baik sekali. Itu dicatat di Alkitab. Karena Yonatan mempunyai beberapa keindahan. Dia melihat pimpinan Tuhan lebih penting daripada pimpinan keluarga. Dia tidak katakan, papa saya raja, saya juga harus dari raja, karena saya anak dia. Siapa yang mengancam keluargaku, saya bunuh dia. Tak pernah. Yonatan hatinya baik, begitu baik, mengherankan. Dia mencintai Yonatan. Maafkan, Yonatan mencintai Daud seperti mencintai jiwa sendiri. To love others as love yourself. Alkitab mengatakan, cintalah Allahmu dengan segenap jiwamu, sebulat hatimu, sekuat tenagamu, dan cintailah samamu seperti cintai diri sendiri. Ini perintah. Tapi yang betul-betul jalankan, saya kira cuma satu orang, Yonatan. Alkitab mengatakan Yonatan mencintai Daud seperti mencintai diri sendiri. Inilah perintah kedua, cinta Tuhan, cinta manusia. Dia jalankan. Orang Farisi tidak, orang Lewi tidak. Setelah mereka melihat seorang dipukul oleh perampok di tengah jalan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu geletak di sana berdarah, lumutan darah, pengeluhan kesakitan. Orang Lewi lewat, aduh kasihannya. Tapi maafkan, saya ada rapat, dia pergi. Satu lagi imam melewat tempat itu. Loh, kamu dipukul ya? Maafkan, saya ada acara di bait Allah, dia pergi. Mereka mengatakan pelayanan lebih penting, orang miskin tidak penting. Tapi Yesus berkata, melayani orang miskin itu melayani saya. Jadi orang Israel di zaman Yesus sudah menyeleweng semua, tidak tahu arti sesungguhnya yang Tuhan mau itu apa. Mereka pikir tugas mereka, saya majelis, jangan sampai telat ya. Saya mesti kerjakan sesuatu. Saya pendeta, mesti siapkan khotbah. Hari itu ada penginjilan yang perlu, dia tidak peduli. Saya lagi siap khotbah kok. Saudara-saudara, semua orang yang mengutamakan diri, mengutamakan ritual, mengutamakan
Liturgi mengutamakan hal yang kelihatan, tapi tidak lihat sesuatu yang khusus dari Tuhan, sehingga dia harus menerobos, harus tidak seperti norma biasa. Orang itu tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Yonatan tidak peduli. Papa itu raja, saya keturunan raja, saya harus dari raja. Dia menerobos sampai dia mengatakan, Daud, kamu akan jadi raja dan akan saya pasti jadi perdana menterimu. Papanya marah, you menghina keluarga, you menghina kedudukan sebagai pangeran, you mengatakan Daud yang menjadi raja, kamu di bawah dia. Kamu anak tidak tahu malu, tidak membela keluarga. Di sini kita melihat Saul menghina Daud. Anak Saul, Yonatan, mencinta Daud. Yonatan sudah mempunyai etika melampaui keluarga, etika suami istri, etika papa mama, etika saya penting. Yonatan mencintai. Lalu ada orang mengatakan Yonatan cinta Daud, bukankah itu homo? Tidak. Daud mempunyai istri dan anak. Yonatan mempunyai istri dan anak. Suci dia, cinta di antara kedua orang, cinta yang suci. Orang terlalu banyak kritik, terlalu banyak gampang gosip, tapi hanya Yonatan yang tahu. Dia cinta Daud bukan karena berahi nafsu, bukan ingin seks daripada Daud. Dia ingin menjadikan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak gampang hidup sebagai manusia. Kadang-kadang kita sayang satu orang, bisa diiri, dikritik, digosip, sampai hancur, sampai kita dipermalukan, nama kita dirusak habis. Dan hanya engkau tahu cintamu itu suci atau tidak. Saudara-saudara, di dalam hal kasus Saul tidak mencintai Daud, tapi ingin membunuh dia. Dibanding dengan anaknya Saul, Yonatan, mencintai Daud, menginginkan kehendak Tuhan terjadi. Kontras luar biasa. Saudara-saudara, kalau ada orang seperti mengancam kamu, tapi itu adalah rencana Tuhan, engkau bisa terima tidak? Kalau engkau raja, Tuhan bangkitkan raja yang lain, sehingga engkau harus turun, engkau boleh menyambut dia menjadi raja mengganti engkau, tidak. Ini semua ajaran yang sulit dan semua ajaran mungkin terjadi di dalam hidup setiap kita yang sudah dicantum di dalam Alkitab. Tetapi Saul tidak. Saul tidak lihat pimpinan Tuhan. Saul tidak lihat rencana Tuhan. Saul tidak lihat kehendak Tuhan. Yang dia lihat profit sendiri, keuntungan sendiri, status quo sendiri. Harus terus menjadi raja, orang lain digeser sejauh mungkin, digeser habis-habisan. Maka Tuhan lihat di mata, oh, you defend yourself. You make yourself the center of everything in politics, in society, in religion, in your personal life. Do you think I adopt you? Do you think I agree with you? No. I have my own will, which cannot be hindered, cannot be forbidden. It must be done on this earth as in heaven. Seorang yang adil, yang sungguh-sungguh mengetahui kehendak Tuhan lebih penting daripada kepentingan sendiri, dia akan berkata, let thy name be hallowed. Dikuduskanlah namamu. Di mana? Di bumi. Mulai dari saya menghormati namamu, dan saya mengharapkan seluruh dunia menghargai nama Tuhan. Let your name be hallowed. Let you be sanctified. Let you be honored by everybody in the world. That is my will, God. Doa Bapa kami. Kedua, datanglah kerajaanmu. Kerajaan berarti kuasa, pengelolaan, dan senjata yang di dalamnya. Membela rakyat dia. Your kingdom means the weapon, the sovereignty, the government, and the protection of your people. Tuhan
Dikuduskanlah namamu. Apa itu artinya? Coba saudara kalau beli buku saya mengenai doa Bapa kami, saya percaya penjelasan lebih dari banyak buku yang ditulis oleh orang luar negeri. Di dalam doa Bapa ratusan halaman, saya hanya menjelaskan kalimat-kalimat, tidak sampai 10 ayat di dalam Alkitab. Apa artinya dikuduskanlah namamu? Apa artinya datanglah kerajaanmu? Apa artinya jadilah kehendakmu? Apa artinya jadi di dunia seperti di surga? Ini semua penjelasan yang paling lengkap sudah dibukukan di GRII. Meskipun banyak orang Kristen tidak tahu apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita utamakan. Mereka anggap semua buku Kristen. Pergi masuk gereja, gereja manapun sama, tidak sama. Pendeta-pendeta semua sama, tidak sama. Buku-buku semua sama, tidak sama. Khotbah setiap kebaktian di gereja masing-masing sama, tidak sama. Orang yang bisa membedakan persamaan dan tidak persamaan di mana, itu orang pintar. Orang yang melihat semua sama, itu orang bodoh sekali. Saudara-saudara, let thy kingdom come. Berarti now our reign, our government still not what you want us to have. Datanglah kerajaanmu. Berarti sekarang pemerintahan, kuasa, kedaulatan masyarakat, pemerintah, dan semua penguasa di dunia belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita mengharapkan pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan, kuasa Tuhan turun mengganti yang tidak beres. Saudara-saudara, let thy kingdom come. Datanglah Tuhan kerajaanmu, karena kerajaan dunia tidak beres. Datanglah Tuhan pemerintahanmu, karena pemerintah di dunia tidak beres. Tapi jangan sembarangan mengkritik. Kamu mungkin masuk penjara. Maka dikatakan lagi, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak koruptor yang terjadi, bukan kehendak presiden yang nakal yang terjadi. Terjadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Kenapa? Karena kehendak Tuhan di surga tidak ada yang lawan. Rencana Tuhan di dalam surga tidak ada orang berani berontak. Tetapi di dunia banyak yang berontak. Maka Yesus berkata, berdoalah, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa yang diinginkan oleh Saul, jadilah kehendakku, teguhkanlah kuasaku, kekalkanlah kerajaanku. Tetapi ada seorang anak muda dihina, tidak terkenal, masih menggembala, memimpin domba-domba di padang belantara. Yang Tuhan berkata, aku menetapkan, aku membangunkan seorang yang mengganti engkau, yang sesuai kehendakku. The one I raise up to replace you is the one who is according to my will, who is make me pleasant, and who is according to my desire, my mind, after my will. Yang akan aku bangunkan adalah orang yang sesuai dengan kehendakku, mengikuti pikiranku, dan itu akan duduk di tata, bukan kamu. Maka Saul harus diturunkan karena dia perlu dihakimi oleh Tuhan. Penghakiman di dalam Alkitab sudah lebih 25 kali khotbah di atas mimbar ini. Berarti sudah lebih dari setengah tahun. Dan hari ini saya harap selesai penghakiman untuk Saul. Malam ini saya ke Mesir. Saya akan mempelajari, lihat sendiri kerajaan terbesar di dunia yang akhirnya dilenyapkan Tuhan. Firaun yang paling berkuasa akhirnya dihakimi oleh Tuhan sampai tidak ada lagi Firaun. Firaun pertama kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Firaun terakhir kira-kira 100 tahun setelah Kristus lahir. Firaun terakhir adalah 2 orang. Ptolemy kakak
dan Cleopatra adik. Sesudah itu Mesir hancur. Kerajaan Firaun tidak ada. Dan semua pemerintah itu dihapus dari dunia. Sampai sekarang hampir 2000 tahun tidak ada Firaun satupun. Meskipun abad 15-16 masih ada Firaun, tapi itu orang Arab yang menamakan diri Firaun, bukan keturunan dari Mesir. Keturunan Mesir sudah nihil. Dulu berapa kuasa, berapa hebat melarang orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Engkau sudah didengar khotbah semua daripada Firaun, bagaimana dihakimi. Sekarang tidak ada lagi. Saudara, ketakutannya, kita melihat dunia ini jangan sombong. Yang paling berkuasa, raja paling besar, akhirnya dilenyapkan, dihabisin oleh Tuhan. Semua wilayah yang paling besar disusutkan, dilenyapkan oleh Tuhan. Semua kaisar yang paling berkuasa bahkan bikin piramid yang 147 meter tingginya. Gila ya. 3.500 tahun yang lalu, Khufu, Firaun daripada Mesir, sudah bikin kuburan untuk dia 137 meter. Gereja ini sampai atap tidak sampai 42 meter. Piramid 147 meter. Gedung kita yang 25 susun itu cuma 117 meter. Mesir mempunyai piramid yang lebih tinggi daripada bangunan kita yang 25 susun. 3.500, hampir 4.000 tahun yang lalu. Sehingga zaman Yesus hidup di dunia, dia pernah ke Mesir dan mata dia bisa melihat piramid yang tingginya seperti 50 susun gedung sekarang di Jakarta. Itu bagaimana? Tidak ada keren, tidak ada alat arsitektur, tidak ada alat pembangunan seperti sekarang. Sudah jadi semua. Tapi Tuhan mengatakan, you are proud, you are very glorious, you are honored from the whole world. I banish you. I will abolish you. And your kingdom will be gone forever and ever. 10 hari kemudian saya kembali. Mungkin di karantina, mungkin tengah jalan mati, saya tidak tahu. Pokoknya saya sudah tua. Dan saya harap pekerjaan Tuhan yang kekal, kerajaan manusia tidak. Berdoa supaya gerakan reform Injili bisa terus. Tidak ada orang di sini yang harus berambisi menjadi pemimpin terus menerus. Kiranya bangkitlah anak muda. Saya terus mencari, menunggu kalau anak muda yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, kalau boleh menjadi hamba Tuhan, boleh bangkit menjadi pendeta, menjadi pemimpin. Kita berdoa untuk mereka. Saudara-saudara, akhirnya Saul dihukum oleh Tuhan. Masih ada sebab lain selain iri hati Daud, tidak mencintai Daud seperti Yonatan. Masih ada. Dia adalah seorang yang akhirnya waktu sebelum mati dia lupa sama sekali Tuhan. Karena Tuhan sudah bicara tidak akan lagi mengasihi dia, tidak akan lagi membiarkan dia jadi raja. Penghakiman akan tiba. Maka Tuhan tidak mau bicara sama dia satu kalimat. Tidak mau memberikan wahyu apakah terjadi hari depan kepada dia. Di dalam kekecewaan, dia pemimpin yang tidak ada Tuhan, tidak berkat Tuhan, tidak ada teman yang rohani, orang yang penuh benci, tidak ada teman. Ikut 1, 2, 3. Semua ikut, jangan malas. 1, 2, 3. Orang yang sempit hati, tidak ada kawan, semua. Tapi orang yang hatinya besar, mencintai kepada banyak orang, yang sungguh-sungguh menjalankan pimpinan Tuhan, itu temannya banyak. Dan Saul waktu tua, tidak ada teman. Karena apa? Hatinya sempit, benci sama orang lain, membenci Daud,
membenci semua yang menjadi ancaman status quo dia. Akhirnya dia sendiri. Tuhan meninggalkan dia. Yang Tuhan bangkitkan Daud tidak bersama dengan dia. Kalau sama akan dibunuh. Dia lihat orang lain, dia benci. Karena apa? Your existence is my hell. Kalimat ini dari seorang filosof besar di Perancis, namanya Jean-Paul Sartre. Any existence of other people is the hell of your existence. Orang lain kok ada di dunia. Itulah musuhku, itulah nerakaku. Others existence is your hell. Maka engkau biasa benci dia, tidak bisa cintai dia. Sama-sama di bawah kolong langit. Engkau tidak bisa saling mengasihi. Mau apa lu? Kamu tidak bisa terima anak muda. Mau apa lu? Kamu tidak bisa mencintai musuhmu. Mau apa lu? Akhirnya kepada Tuhan tidak mau dengar. Kepada manusia tidak mau dekat. Dia menjadi orang yang paling tersendiri. Saudara, saya tidak takut tersendiri. Saya kemana-mana banyak teman. Saya kemana-mana disambut oleh anak kecil-kecil. Patong datang, semua datang kelubungin saya. I have never been lonely. Karena saya bukan hanya mencintai anak, cucu. Saya cinta semua anak orang lain. Mencintai cucu orang lain. Jadi saya tidak pernah sepi. Saya tidak pernah tersendiri. I'm always be with God. I'm always be with my neighbor. Always be all my friends. Teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, anggota saya, semua saya mengasihi. Bahkan kadang-kadang saya mengasihi orang seperti anak sendiri. Karena melihat kelebihan sesuatu yang Tuhan sedang mempersiapkan orang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu hari terakhir, orang yang tersendiri, yang tidak teman lagi, Saul, mau ke mana? Dia ke gereja, pendeta nggak ngaku dia. Dia ke orang Kristen tidak mengenal dia. Dia pergi ke rekan-rekan benci dia. Dia pergi ke dukun. Saudara-saudara, Saul terakhir tidak cari Tuhan, tidak dekat Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak cinta Tuhan. Dia terakhir pergi cari dukun. Di satu tempat seorang dukun tua didatangi oleh Saul. Saul bilang, coba tolong panggil Samuel, nabi yang sudah meninggal. Dulu di dalam waktu dia masih menjadi nabi, saya yang ditabiskan menjadi raja. Sekarang dia sudah mati, saya sudah tidak kawan. Tolong panggil. Orang mati bisa dipanggil. Orang sudah mati bisa keluar lagi bicara sama kamu. Itu yang dipercaya oleh orang dukun-dukun. Saudara, siapa mengetahui di Indonesia ada cara panggil orang mati namanya jailangkung? Yang tahu coba angkat tangan. Jailangkung tahu coba angkat tangan. Saya waktu muda pergi periksa, pergi menyelidiki jailangkung. Saya heran, waktu itu saya umur kira-kira 15-16. Di satu malam, di dalam kamar yang gelap, mereka berkata-kata, kata apa agama saya tahu. Waktu gini terpegang satu batang, depannya ada satu pena. Lalu di tengah-tengah tutup mata dia goyang-goyang gini. Datanglah roh yang sudah mati sekarang datanglah. Mendadak berat turun kepada batang itu. Dan mulai dia rasa ada kuasa gelap sekarang menangani tangan dia. Mulai tulis, siapa namamu? Nama saya adalah misalnya, oh ini sudah mati, ini saya kenal. Sekarang kamu di mana? Saya mulai tulis. Itu dianggap roh orang mati sekarang keluar bicara. Itu namanya jailangkung. Indonesia abad 20 masih ada. Dan saya sendiri mengalami. Saudara, itu kali saya pergi tidak benar karena tidak diizinkan oleh Alkitab. Tapi orang muda ada pengalaman ikut sini ikut sana, akhirnya pergi. Tapi kali itu saya tahu apa yang ditulis Alkitab benar adanya.
Saudara-saudara, maka dukun di lembah itu dia mulai menjalankan ilmu sihirnya. Waktu dia meraba-raba mendadak Samuel datanglah. Samuel bertemu dengan kita. Kami ingin tahu pendapatmu. Karena Raja Saul datang ke rumah dukun ini mau cari tahu kehendak Tuhan dan mengetahui hari depan apa yang terjadi. Sudah panggil Samuel. Apakah dia berhak panggil Samuel? Mestinya tidak. Samuel akan datang, mestinya tidak. Dan mendadak sesuatu roh yang datang di rumah itu. Semuanya menjadi kaget, termasuk dukun itu. Dukun itu kaget. Alkitab tulis, dia terkejut waktu roh itu datang. Siapa kamu? Saya Samuel. Waduh, berarti dia berhasil memanggil rohnya Samuel kembali ke dunia, bicara sama dia. Sesudah itu dia mulai bicara. Samuel kasih tahu hari depannya Saul nasibnya bagaimana, apa yang mungkin terjadi. Dia jadi raja bisa teruskah? Dia mungkin diancam oleh bahayakah? Mungkin dia mempunyai hari depannya sangat menyedihkan atau tidak. Samuel berkata, engkau besok akan bersama dengan saya di tempat ini. Tempat apa? Tidak bicara. Lalu kita mau tafsir, itu Samuel asli atau palsu? Sekarang jawab saya, menurut pikiranmu itu Samuel asli atau palsu? Yang bisa bicara itu asli, coba angkat tangan. Yang menganggap itu palsu, coba angkat tangan. Wow, banyak yang angkat tangan. Yang tidak angkat tangan apa? Kamu jadi Samuel. Saya tanya sekali, coba pilih satu. Yang keluar menakutkan itu, akhirnya bilang, sayalah Samuel. Itu Samuel palsu atau Samuel yang sejati? Coba jawab. Yang menjawab itu Samuel palsu, coba angkat tangan. Berani sedikit. Lebih banyak. Jangan tidak angkat tangan. Coba ambil satu keputusan. Kalau itu kira-kira Samuel palsu, coba angkat tangan. Saya lihat. Ini orang gereja reform ya. Ibu sudah dengar khotbah Minggu lama. Sekarang ditanya ragu-ragu. Yang menganggap itu Samuel asli, coba angkat tangan. Tidak ada. Saya sama engkau sama. Saya dulu anggap itu Samuel palsu. Setelah 40 tahun, saya baru sadar itu Samuel asli. Loh, Samuel asli kok bisa dipanggil mau keluar menampilkan diri di bawah dukun yang tidak beres ini? Itu tidak mungkin Samuel asli. Saya tidak sadar itu Samuel asli. Sampai satu hari saya baca buku dari John Murray, Murray. John Murray seorang profesor yang besar sekali di Westminster Theological Seminary. Dia menulis satu makalah mengenai True Samuel or not, Samuel itu asli atau tidak. Dia memberikan, saya baca makalahnya dalam bahasa Inggris sampai terakhir. God in the Bible say he is Samuel. Who are you that you are daring to tell that is a false one? Alkitab melalui kitab sucinya, firman Tuhan mengatakan itu Samuel. Siapakah kamu berani katakan itu palsu? Saya baru sadar. Bukankah kita sola scriptura? Orang di home percaya kitab suci itu benar. Kenapa engkau berani tafsir itu palsu? Itu bukan Samuel. Saya mulai sadar. Saya sedang memberikan penjelasan yang sangat menyeleweng. Tapi saya tidak sadar. Bahkan saya menemukan 7 sebab itu Samuel palsu. Yang semua logikanya kuat. Semua orang kira itu pasti benar. Tapi karena kitab suci tak katakan itu palsu. Kitab suci, Samuel keluar dari bawah tanah. Lalu Samuel berbicara, engkau besok mati. Engkau akan datang ke tempat saya berada. Saya pikir Samuel orang diselamatkan. Sedangkan Saul bukan. Mana bisa bersama? Ini pasti palsu. Saya pikirkan Samuel di Firdaus,
Nah mungkin di bawah tanah. Kau bisa keluar dari tanah. Ini pasti palsu. Saya pikir 7 sebab. Akhirnya saya berani khotbahkan ini palsu. Sampai saya dikoreksi oleh John Murray, baru saya sadar teologi saya masih lemah. Karena kurang percaya yang diklaim oleh kitab suci. Saya minta Tuhan ampuni, saya bertobat, saya mengkhotbah lagi tentang Samuel, tentang dukun, tentang panggilan orang mati keluar itu. Mulai tafsirkan dengan satu pikiran yang benar. Orang reform adalah senantiasa mereformkan sendiri, senantiasa mengkoreksi sendiri, senantiasa mendapatkan pengertian yang baru dari Tuhan untuk bertobat dari kesalahan konsep, kesalahan interpretasi. Saudara-saudara, saya hari ini tidak banyak bicara tentang perbedaan Samuel palsu atau Samuel yang sejati. Tapi saya berkata, besok hari setelah dia cari dukun itu, dia perang dengan orang Filistina dan dia akhirnya kalah dan dia akhirnya bunuh diri. Dia tahu Filistin sudah dekat. Sekarang saya sudah kalah. Tuhan Allah sudah meninggalkan saya. Dan Samuel, rohnya berkata, saya akan mati bersama hari ini. Ini betul-betul nubuat yang terjadi. Dia lihat Filistina kalau datang menusuk dia, dia malu. Orang Israel, Raja Israel dikalahkan di bawah musuh. Maka dia mengatakan, saya lebih baik bunuh diri. Tetapi tidak kuat menusuk diri. Ada seorang muda di situ. Tolong tusuk saya dengan pedang saya yang besar ini. Sekarang tusuk saya. Orang itu ketakutan, tak berani. Tolong tusuk saya, bunuh saya supaya saya mati. Jangan saya dibunuh oleh orang yang tidak bersunat, musuh orang Israel. Dia masih mengingat kalimat-kalimat seperti ini. Orang itu tusuk dia. Sudah tusuk dia. Ini jasa saya membunuh musuhnya Daud. Kalau saya pergi ke Daud situ minta jasa, musuhmu Samuel sudah saya bunuh dengan tangan sendiri. Saya akan dinaik pangkat. Saya akan dijadikan jenderal. Karena saya mematikan orang seperti Saul. Ini persis jenderal daripada Darius ketiga membunuh Darius, lalu datang kepada Iskandar Agung. I have killed your enemy, Darius number 3, and I have the merit of this. Now I come to you. Dua orang sama. Alexander, Iskandar Agung melihat, you bicara apa? You bilang you sudah membunuh Darius. Iya, saya membunuh. Kamu harus mati. Pembesar, pemimpin yang besar tidak cari bawahan yang melapor jasa, tidak membunuh orang lain. Demikian waktu orang muda itu datang dengan besok ini saya sudah membunuh Saul. Daud bilang, apa? Kamu bicara kamu membunuh Saul? Iya Pak, aku membunuh Pak. Kamu harus mati. Karena Saul ada urapan Tuhan. Tak boleh sembarangan disentuh oleh tangan yang memusuhi dia. Saudara, kitab suci mempunyai dalil-dalil yang sangat menakutkan. Tetapi tetap tidak bisa tidak katakan Saul dihakimi oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari itu Saul mati, anaknya yang mencintai Daud juga mati. Lalu kabar itu datang kepada Daud. Daud mendengar Saul mati. Daud mendengarkan Yonatan mati. Dia senang. Nah, musuh sudah mati. Saya sudah boleh menjadi raja. Kehendak Tuhan jadi. Saya sekarang naik pangkat. Tidak. Daud berkata, Saul, Saul, kenapa engkau meninggal? Yonatan, Yonatan, saudaraku, mengapa engkau ikut mati? Lalu dia bikin syair yang terindah di dalam sebelum Kristus, menangisi kematian Saul sama Yonatan. Meskipun Saul memusuhi Daud, Daud tidak memusuhi Saul.
Kalau orang melecehkan kamu, iri hati kamu, menindas kamu, menghina kamu, memfitnah kamu, jangan kembali fitnah, jangan kembali melecehkan, jangan membenci dia. Jangan seperti dia membenci karena dia rohaninya semasa itu. Engkau ada rohani lebih tinggi dari dia. Jangan ikut teladan jelek untuk melakukan kejelekan kepada orang yang menjelek-jelekan kamu. Karena engkau rohani, engkau cinta Tuhan, engkau memiliki jiwa lebih besar. Dengan jiwa yang besar, ampuni musuh. Jangan menjelekkan dia, jangan mengfitnah dia kembali. Demikian Daud. Daud berkata, "Oh Saul, raja, kenapa engkau mati? Yonatan, saudaraku, kenapa engkau ikut mati?" Dia menangisi penghakiman Tuhan. Jangan bersyukur-syukur karena musuhmu dikerjain oleh Tuhan. Jangan senang-senang kalau sainganmu dikalahkan oleh Tuhan. Karena waktu mereka meninggal, mereka mengalami penghakiman. Tapi itu hanya menjadi peringatanmu, bukan menjadi kesenanganmu. Saudara, penghakiman Tuhan terhadap Saul dan kalimat, karena engkau tidak menghargai, tidak menghormati, dan engkau melecehkan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga melecehkan kerajaanmu, pemerintahanmu. Dan Saul mati, Yonatan mati. Daud menangis dengan sedih sekali karena dia sangat mencintai mereka. Dia tidak menghiraukan, dia dibenci, ditolak, diiri oleh Saul. Dia cuma ingat kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Saudara-saudara, mari kita hidup di dunia banyak mengalami permusuhan, banyak mengalami pengirian. Saya sangat tidak suka iri orang lain. Dan saya sangat takut diiri orang lain. Maka saya hati-hati. Saya melakukan apapun, jangan dikasih tahu orang, tidak apa-apa. Penting Tuhan tahu. Harap kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya Saul berhenti menjadi raja secara terus berjalan. Sama seperti di kuburan daripada John Wesley tertulis, God buried his servant and continues his own work. Allah mengkuburkan hambanya, lalu meneruskan pekerjaannya. Saya harap kalau saya mati, boleh taruh kalimat ini di kuburan saya. Tuhan mengkuburkan Stephen Tong, dan Tuhan meneruskan pekerjaannya. Karena saya boleh mati, pekerjaan Tuhan harus diteruskan. Mari kita mencintai anak muda, mencintai remaja, mencintai anak-anak seperti apa yang sudah saya lakukan selama puluhan tahun. Kadang-kadang bisa salah, tapi hati motivasinya meneruskan pekerjaan Tuhan. Penghakiman akan dijalankan dan anugerah Tuhan akan diteruskan. Mari kita menjadi penyambung anugerah Tuhan, penyambung sejarah untuk menuju kepada future time, future blessing of God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah segala salah-kesalahan kami. Berilah kami hati yang lebih lebar, lebih luas, lebih penuh cinta kasih, toleransi, pengampunan, sehingga kami boleh diberkati terus oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikhlaskan iman rasuli di hadapan Tuhan. 2-3 minggu ini karena ketakutan kena akan Omikron, maka banyak orang tidak lagi kebaktian. Saya selama 2 tahun tidak takut. Saya terus melayani, saya terus dekat orang, saya terima tamu, saya tidak kena apa-apa karena anugerah Tuhan. Bukan berarti engkau boleh ikut teladan saya, jangan ikut saya. Engkau harus ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pakai masker, kok saya ikut Tuhan bagaimana? Hati-hati itu penting, cuci tangan itu perlu. Tapi terlalu takut tidak perlu. Kita hati-hati cuci tangan, hati-hati
pakai masker, tapi tidak usah terang takut. Tuhan pimpin kita. Sekarang saya minta kita semua mengikhlaskan iman rasuli, dan pendeta Iwan Kristiono pimpin kita untuk mengikhlaskan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Malik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Allah tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita melanjutkan pujian kita, lagu nomor 4, Tuntun Aku Tuhan Allah, dan kita akan memberikan persembahan. Berdiri, kita membawa persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur, hormat bagi nama Tuhan yang atas karunia dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk memimpin kebaktian pada hari ini Bapa. Terus segala puji-pujian dan firman Tuhan yang begitu indah bagi kami Bapa. Sekarang saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan juga, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat diberkati Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang akan mengelola untuk membawa kerajaan surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat.
yang arahkanlah hati dan hidupmu, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.